Ini aja udah salah besar ini. Kesepakatan para ulama lagi. Ulama dunia ini pasti. Ruh itu ditiupkan, wahai ulama, ya, pada saat terjadinya pembuahan. Itu ruh langsung ditiupkan Allah. Yang niupkan siapa? Allah langsung, bukan malaikat. Di Google itu, aduh ya Allah, Robbi, kalian gimana sih ya? Kok bisa salah-salah gitu, yang tiupkan ruh itu kok malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat ya. Semoga kita semua dimuliakan Allah Azza wa Jalla, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin membahas tentang risalah atau wahyu yang disampaikan Allah kepada saya melalui malaikat Jibril, Rakib, dan Atid. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang petunjuk. Petunjuk ini dari Allah. Berikutnya saya juga ingin menyampaikan tentang penyaksian saya di langit ketujuh, bahwasanya di sana ada pohon sidir ya, pohon Sidratul Muntaha ya, pohon sidir itu ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan tentang pohon Sidratul Muntaha. Ini sangat penting untuk umat, sangat penting sekali ini untuk umat ya. Nah, jadi begini, Al-Quran yang ada pada kita ini, pada Allah juga ada. Dan itu Al-Quran yang pada Allah itu sempurna ya. Semuanya sempurna, sesuai dengan nomor urut. Karena pada masa Rasulullah itu, ya Allah menyampaikan tidaklah sekaligus ini Al-Quran, tapi per surat. Ya. Nah, jadi malaikat Jibril itu menyampaikan kepada saya seperti ini. Ini Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu kalaulah kita buka ya, itu sudah ada itu tertera syahadat. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran ya kita harus syahadat dulu tuh. Nah, nomor surat yang pertama itu harus surat Al-Ikhlas, harus. Kenapa? Karena di ayat yang ketiga di situ menyatakan bahwasannya Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang keempatnya, tiada yang setara dengan Allah. Itu sudah jelas ya. Nah, inilah yang membedakan dengan ayat yang ketiga ini. Inilah yang membedakan dengan kitab suci yang sebelumnya. Seperti itu. Dan surat Al-Ikhlas saat ini di Al-Quran, kalian pahamlah para ulama ya, itu kan di nomor surat yang 112. Jadi ini penyusunannya salah. Kalian pahamlah masa itu, pada masa Rasulullah ya, setelah meninggal Rasulullah ini baru disusun ini ya. Memang pada masa Rasulullah itu bukan disusun namanya ya, tapi dikumpulkan. Coba kalau misalnya Rasulullah tadi umurnya di angka 100 ke atas, umurnya itu tadi, pastilah ini Al-Quran udah selesai, udah beres. Termasuk nomor urutnya sudah sempurna dia, sesuai dengan apa yang ada pada Allah. Seperti itu ya. Nah, jadi nomor surat itu yang pertama harus surat Al-Ikhlas. Yang kedua surat Al-Fatihah. Yang ketiga dan berikutnya saya tidak diberitahu. Karena saya harus menyusun Al-Quran ini tadi, nomor suratnya ya, harus sesuai dengan yang ada pada Allah. Itu saya dan seluruh ahli kitab Al-Quran menyusunnya. Nah, jadi ini kita ada pada satu forum ya. Nah, saya mendapatkan wahyu dari Allah, saya sampaikan kepada para ahli kitab Al-Quran. Sampai benar-benar ini sempurna disusun.
sampai benar-benar sempurna. Jika misalnya nanti ada kendala di situ, ya saya mohon lagi kepada Allah sampai benar-benar ini Al-Qur'annya sempurna dan sesuai dengan Al-Qur'an yang ada pada Allah, seperti itu ya. Ibaratnya begini, kita ini ada rumah ini, ada rumah ini berantakan, sementara kita mau pergi jauh. Rumah ini harus kita beresin dulu dong ya. Piring yang berserakan harus dicuci, ditaruh pada tempatnya. Sepatu-sepatu itu berserakan harus dirapiin. Rumah di dalamnya itu harus dibersihkan. Pekarangannya pun ya harus dibersihkan. Baru kita pergi jauh. Ya jangan kita tinggalkan begitu saja. Kan seperti itu. Allah menyampaikan petunjuk itu ibaratnya ini dari Allah, bukan dari saya. Ibaratnya seperti itu. Ini tugas kalian para ulama. Saya memberikan petunjuk kepada kalian. Saya diberikan wahyu, mendapatkan petunjuk itu tadi. Saya menyampaikan petunjuk kepada kalian para ulama. Selanjutnya, kesalahan besar dari ulama lagi ya. Ini bukan ulama Nusantara aja. Saya merasa ulama di seluruh dunia. Kenapa Malaysia juga menyampaikannya? Saya ada lihat Malaysia, ulama Malaysia, ustadznya itu kok sama si Bahar ngomongnya. Rasulullah, malaikat Jibril mendekati pohon Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak mau mendekati pohon Sidratul Muntaha. Kata si Bahar dan ustadz yang di Malaysia itu akan hancur malaikat Jibrilnya. Kocak kalian ini, ininya kurang cerdas. Nggak cerdas kalian. Masa malaikat Jibril bisa hancur di sana, di langit ketujuh sana? Gimana kalian belajar di mana kalian coba? Ulama apa kalian? Nggak usah jadi ulama kalau menyesatkan umat. Tegas saya dalam hal ini menyampaikan ya. Tegas saya menyampaikan. Gak usah jadi ulama. Kok mendekati malaikat Jibril, mendekati Sidratul Muntaha, malaikat Jibrilnya hancur. Aneh ini. Kalian gak tahu Sidratul Muntaha itu apa. Itu tempatnya para bidadari tawaf. Sedangkan malaikat itu sudah ada tempatnya, Baitul Ma'mur. Saya ini bukan lulusan pesantren. Saya ini, kalau kalian tahu saya, kalian kaget. Karena sekolah saya itu bukan ini, jurusan ini. Makanya kalian tuh harus lihat video-video saya sebelumnya. Seluruh video saya kalian lihat. Nanti pun video setelah ini saya mau buat tentang Dajjal yang masuk ngomong telepati ke saya. Dan dia ada di mana sekarang ini Dajjal ini? Ya sama seperti yang Rasulullah sampaikan. Benar itu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang peniupan ruh. Peniupan ruh. Ruh itu ditiupkan di rahim seorang ibu pada umur 120 hari atau 4 bulan. Dan itu atas kesepakatan para ulama. Kan seperti itu. Ini aja udah salah besar ini. Kesepakatan para ulama lagi. Ulama dunia ini pasti. Itu aja udah kesalahan besar. Ruh itu ditiupkan, wahai ulama, ya, pada saat terjadinya pembuahan. Itu ruh langsung ditiupkan Allah. Yang niupkan siapa? Allah langsung, bukan malaikat. Di Google itu, aduh ya Allah, Rabbi, kalian gimana sih ya?
Kok bisa salah-salah gitu, yang tiupkan ruh itu kok malaikat. Yang tiupkan ruh itu tuh ya Allah, bukan malaikat. Pada saat terjadi pembuahan, ruh itu ditiupkan. Kalau tidak ada pembuahan ya tidak ditiupkan ruhnya. Makanya ruh itu bisa, makanya dagingnya itu tadi di dalam rahim ibu itu bisa berkembang terus. Janin itu tadi berkembang. Bukan pada saat 120 hari, 4 bulan ditiupkan, bukan. Astagfirullahaladzim. Makanya lah banyak orang aborsi. Paham kan yang saya maksud? Karena apa? Karena berdalih ruh itu ditiupkan 120 hari kok pada saat 120 hari. Padahal ruh itu pada saat terjadi pembuahan ditiupkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana kita ini? Gimana kalian para ulama? Kalian nanti bertanggung jawab di akhirat nanti itu. Gimana kalian ini sebagai para ulama ini? Gimana? Nggak takut kalian? Jangan kalian bisanya ceramah-ceramah nggak jelas itu, ketawa-ketawa. Udah selesai itu dapat duit, lalu beli mobil. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makanya banyak yang aborsi. Kenapa? Dalihnya 120 hari atau 4 bulan ruh itu ditiupkan kok. Kalian akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya sampaikan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.